Hey everything. This is Arde ya. And we are back with the new content. Tap. Jadi hari ini kita bikin konten lagi Setelah sekian lama. bukan tentang dance. Dan Hari kita ini ditemani dance. seseorang. Oh iya guys, jadi kita hari ini ada bintang tamu. Guys. Kepo ya. Ada yang tahu. Ini dia orangnya. Oke. Bisa diperkenalkan kak? Namanya? Perkenalan dulu. Halo. Namanya siapa? Guys, Geser dikit. Bisa dikit boleh. Bisa geser dikit. Ini mukanya tidak kelihatan. Lebih dikit. Oh ya, mundur. Oke. oke. Nama saya Febrian, biasa dipanggil Ebi sih, kalau di luar sana ya. Terus ini tujuannya saya dipanggil ke sini ngapain ya? Jadi kita hari ini mau ngapain kak? Jadi kita hari ini mau Ngobrol. berbincang-bincang. Kita mau mengadakan sebuah podcast sederhana, kecil-kecilan. Seru-seruan aja sih. Kali ini mau bahas minggunya. Langsung cek aja Cekidot. Oke kak, jadi di sore hari ini ya Kesempatan kali ini. kita mau bahas sedikit tentang ya sebuah kehidupan yang sehari-hari dialami oleh anak remaja, apalagi kalau bukan love relationship. Oke, love relationship. Yes. Jadi kok Gini ya, mungkin itu ada seseorang nih tanya kayak gini, misalnya, Kak, kenapa sih lo nyerah? Kenapa sih? Padahal kan lo sayang sama dia, tapi kenapa lo nyerah dan lo nggak peduli dia? Oke, ini konteksnya kan berarti aku si cowok nih, Ya, si suka cowok sama seorang cewek. suka sama cewek nih. Hmm. Terus ada orang yang tanya, Nah, kenapa sih kak lo nyerah untuk ngejalanin hubunganmu dengan pasanganmu, gitu ya konteksnya Iya. berarti. Sebenarnya sih banyak faktor ya, banyak variabel dalam sebuah relationship, apalagi cinta. Itu adalah hal yang kompleks. Mungkin ya bisa jadi di dalam kondisi kenapa harus aku nyerah, itu mungkin bisa jadi nih. Yang pertama, karakter si pasangan mungkin bisa jadi yang pertama tidak cocok pasti. Terus yang kedua mungkin bisa jadi selingkuh. Terus yang ketiga mungkin beda prinsip. Jadi banyak variannya sehingga kenapa harus menyerah, karena ketika memaksakan untuk lanjut dan pada akhirnya dipaksain dan ternyata di perjalanan selanjutnya ternyata malah makan hati sendiri, ya ngapain gitu sih kalau dari walaupun itu konteksnya kakak itu sayang banget sama dia. konteksnya sayang banget. Ini yang namanya percintaan itu mungkin ada beda fase ya. Fasenya itu bisa di fase remaja, fase dewasa, fase tua. Itu untuk mensikapi hal ini itu beda-beda. Kalau masih masa remaja, itu biasanya bucin ya. Ya, Kalian pernah ngalamin yang namanya bucin kan? apapun dilakuin gitu Apapun ya. dilakuin. Nah, itu fase relationship di fase remaja. Itu pasti ketika pacaran, gimana caranya mempertahankan sebuah hubungan. Karena kenapa? Oh ya udah, biasanya kalau misalnya remaja itu kan identik dengan sampai mati aku bakalan sama kamu. Iya, kayak gitu. Cuman ketika udah masuk di fase dewasa, itu nantinya akan pudar, akan sirna dengan sendirinya seiring berjalannya waktu. Karena kenapa? Ketika kita mencintai seseorang, kalau boleh dibilang itu orang terdekatlah yang paling mempunyai potensi untuk mengecewakan dan menyakiti kita. Jadi kalau memang menurut saya pribadi, kalau memang konteksnya adalah tadi menyerah atau diperjuangkan, itu kembali lagi ke secara logika, kira-kira ke depan ketika kita memperjuangkan itu worth it atau enggak. Bukan berarti ketika kita nyerah kita dibilang loser, kita dibilang pecundang, nggak mau memperjuangkan hubunganmu dengan pasangan, bukan seperti itu. Semata-mata kalau dari sudut pandang orang lain melihat kita mungkin seperti itu. Cuman di satu sisi kita punya yang namanya hati, perasaan kita. Orang-orang di luar sana nggak ada yang tahu perasaan kita yang sebenarnya itu seperti apa. Kita yang tahu, dan kita yang harus memutuskan nyerah atau diperjuangkan gitu. Kalau kita maksain juga, nanti itu jatuhnya kayak kita nyakitin diri sendiri juga. Betul banget. Oke, itu tadi ya guys.
Oke, sekarang seperti yang kakak jelaskan tadi bahwa kalau misalkan kita memperjuangkan seseorang tapi nggak seprinsip, nggak sepemikiran, nggak sefrekuensi satu sama lain, itu bakalan lebih susah dan juga bakal nyakitin diri sendiri. Kalau sekarang dari kakak sendiri adalah gimana caranya kakak untuk mencari orang yang lebih tepat, maksudnya orang yang benar-benar menurut kakak itu, oh ini orang yang paling tepat, ini orang yang seprinsip sama saya, gitu. Gimana? Oke, ini sebenarnya pertanyaan yang cukup sulit untuk dijawab. Cukup sulit untuk dijawab karena ini konteksnya untuk remaja. Kalau dari pengalamanku, itu yang perlu digarisbawahi adalah ketika menjalin hubungan itu benar-benar juga harus memperhatikan kondisi umur dan kondisi lingkungan juga. Karena apa? Ketika di fase umur 20-an, ya kurang lebih 20-an sampai 25, itu kalau cowok masih aman tuh. 20-25 masih aman karena cowok lebih gak punya social punishment dalam relationship. Kenapa? Karena kalau misal cowok umur 25 belum nikah, itu gak terlalu dicengin sama temennya, ya Nggak terlalu dicap buruk. nah, cuman kalau cewek di umur-umur 25 itu adalah umur yang rawan. Di umur yang rawan, kenapa kok belum nikah? Pasti akan dipertanyakan Iya. oleh orang di luar sana. Jadi kalau misal aku sebagai cowok untuk mencari pasangan yang tepat itu memang agak susah karena yang namanya mencari seorang pasangan itu kan yang pasti variabel terpenting adalah kenyamanan. Kenyamanan dalam arti komunikasi, bisa diajak komunikasi komunikatif. Terus yang kedua, secara kriteria kita mungkin ke depan aku pengen dapet cewek yang mandiri, yang bisa mengelola keuangan dengan baik, yang mengerti apa yang harus dia lakukan. Di sini kembali lagi kalau memilih pasangan yang tepat itu adalah feeling kita juga. Feeling kita juga harus main di situ. Karena kita sendiri yang tahu nih orang ini cocok atau enggak buat kita. Kembali lagi ke karakternya sih. Karena karakter ini yang paling penting ketika kita memilih seorang pasangan. Karena karakter dari seseorang itu nggak bisa dinilai dari oh orang ini jujur, oh orang ini baik, oh orang ini ternyata mau berkorban buat aku. Itu sangat dasar. Iya, benar. Itu sangat dasar. Karena kenapa? Ketika kita berinteraksi dengan orang lain yang baik, everybody is changing. Setiap orang itu berubah. Bahkan orang baik sekalipun ketika nanti kita menjalin hubungan 2 tahun, apakah dia akan tetap baik? Apakah dia Pasti ada perubahan. pasti ada perubahan. Jadi kembali lagi untuk mencari pasangan yang tepat adalah ya feeling kita untuk merasakan apakah benar-benar orang ini sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Jadi kayak gitu. Oke, kalau berarti misal nih kita udah nyaman sama satu orang, Oke. kita udah enak, udah enjoy, tapi ada satu sifat atau sikapnya yang dia buat kita kurang enak nih. Aduh, bisa nggak ya ke depannya kayak gini? Itu menurut kakak gimana? Oke, ini menarik juga nih. Karena aku pribadi juga tipikal orang yang sangat-sangat selektif, sangat-sangat yang mempertimbangkan mengenai karakter ini. Bahkan ketika ada satu karakter yang, oh aku notice ternyata kok tidak sesuai dengan apa yang menjadi harapanku, aku juga akan mempertimbangkan lebih dalam lagi. Nah, ini kondisinya karakter yang seperti apa kurang berkenan di kamu tuh kayak gimana? Egois contohnya. Egois. Nah, jadi kayak dia tuh memikirkan diri sendiri gitu. Terlalu memikirkan diri sendiri. Itu kan cenderung karakter ya. Apakah kedepannya kamu akan nyaman dengan hal itu atau enggak? Kalau memang nggak nyaman, itu biasanya tahapnya adalah dikomunikasiin dulu. Ketika kamu mendapati bahwa pasanganmu itu egois, sekali, 2 kali, ternyata 3 kali, ya udah, coba kamu memberanikan diri untuk ngomong. Sorry, sorry kenapa kok menurutku kamu egois ya? Kira-kira kalau misal ke depan hubungan kita terus kayak gitu kan, mungkin aku yang akan merasa tersakiti. Kamu kira-kira gimana? Apakah mau berubah atau enggak? Kalau dia, oke, aku mau berubah, bukan hanya sekedar omongan, tunjukin lagi. Nanti kita evaluasi bareng ya. Jadi Tahap awalnya berarti tahap kita awalnya- speak up dulu, tahap kita awalnya obrolin dulu, adalah- kita komunikasi Betul. dulu. Jadi komunikasiin dulu, dikomunikasikan dengan baik, sehingga satu sama lain juga saling mempunyai rasa menghargai. Itu sih. Mungkin aku tambahin, yang namanya sebuah relationship itu di awal juga harus ada komit. Nanti kalau kita ada masalah, kita saling terbuka ya.
Tapi pesanku adalah ketika nanti ada obrolan, ada masalah, kita saling terbuka, jangan pakai emosi. Egonya masing-masing diredam, komunikasi, saling jujur satu sama lain. Aku salah, ya aku ngaku salah. Mari kita perbaiki bersama. Mari kita perbaiki bareng-bareng apa yang perlu diperbaiki. Karena yang namanya hubungan itu nggak bisa yang namanya ego satu sama lain digedein. Tapi saling meredam ego masing-masing, menciptakan kenyamanan ya buat hubungan ini. Jadi komunikasi penting banget. Komunikasi penting. Kalau udah berarti baru diobrolin untuk selanjutnya kayak gimana. Kalau emang nggak bisa ditoleransi berarti itu keputusan kita. Apakah kita mau lanjut atau tak. Ya paling pesanku sih yang namanya sebuah hubungan jangan terlalu mencintai terlalu berlebihan. Ketika kita mencintai berlebihan seseorang, kita yang bakal kecewa. Mencintailah secukupnya. Karena cukup itu lebih baik daripada berlebihan. Kayak lagunya siapa gitu ya? Kayak lagunya siapa ya? Kayak radio ya. Cukup lebih baik daripada lebih dan lebih baik daripada kekurangan. Gitu sih. Oke, itu tadi percakapan kita tentang love relationship ya, dari awal kita sampai sekarang udah Kak Ebi juga menjelaskan semuanya dari yang kita tanya ya, dan kita berterima kasih karena udah hadir di tempat ini, meluangkan waktu ya. Jadi sampai jumpa di lain video. Oke, thank you Kak. thank you. Sama-sama. Udah hilang orangnya mana nih? Oke, guys, jadi itu tadi. Jadi gitu guys, pantengin terus channelnya Adia karena kita di bulan Oktober ini ada sesuatu yang sangat spesial. Ditunggu aja, oke? Bye bye.